Halo Sobat YouTube semua, jumpa lagi dengan saya Maisa, terapis pijat. Kali ini kita akan memberikan tutorial pijat pinggang sendiri ya. Pijat si sakit pinggang sendiri. Kadang kita juga sebagai terapis pijat ataupun siapapun sahabat semua penonton di rumah yang menonton video ini yang memiliki sakit pinggang di bagian tulang ekor seperti ini, bisa ikuti tutorial ini ya. Bisa dilakukan di rumah, tidak perlu kencang-kencang atau apa, tetap bisa dilakukan di rumah dengan dipijit sendiri. Nah seperti ini ya, ditarik dari bawah ke atas. Ini kalau kita kondisinya sedang sakit pinggang, melakukan pemijatan sendiri seperti ini pun sakit banget ya. Kan kita sakit pinggang di sini nih, di bagian pinggang, tapi tetap harus diambil tetap dari bawah karena otot besarnya ini dari dari atas tulang ekor. Dimanapun kita sakit pinggang, misalkan di sebelah kanan atau di sebelah kiri, tetap dua-duanya harus dipijat. Nah ini ditekan menggunakan jempol atau keempat jari kita atau ke-8 jari kita gitu ya. Sebelumnya jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Maisa Terapis Pijat dengan cara like, share, komen, and subscribe ya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, agar channel ini cepat dapat berkembang, agar dapat bermanfaat untuk orang lain yang menontonnya. Barangkali ada yang ingin belajar mijat, yang ibaratnya ingin lebih mendalami cara pijat, atau yang memang untuk dilakukan sendiri. Nah ya, jadi intinya itu kalau sakit pinggang atau sakit apapun itu, otot besarnya atau uratnya itu pada keluar dari tempatnya. Jadi tugas kita tuh untuk memasukkannya kembali. Nah ini ditarik dari sini, ini tuh sakit banget loh. Linu, aslinya linu ya. Apalagi dilakukan sendiri begini. Tapi mau nggak mau ya harus dilakukan, daripada kita misalkan mau duduk sakit, mau jongkok sakit, mau berdiri sakit, linu gitu ya. Gimana sih caranya sakit pinggang, rasanya? Kalau sahabat semua pernah merasakan sakit pinggang pasti ngerti deh seperti apa rasanya, seperti apa linunya, seperti apa sakitnya. Jadi di sini saya memberikan tutorial untuk menyembuhkan sakit pinggang sendiri ya. Jadi hal yang harus dilakukan hal yang harus dilakukan oleh seorang terapis pijat adalah salah satunya ini, yaitu bisa menyembuhkan dirinya sendiri ya kan. Kalau kita sendiri tidak bisa menyembuhkan keluhan kita, tidak tahu di mana letaknya, bagaimana kita bisa menyembuhkan orang lain? Di mana yang harus kita pijat, harus kita tekan, harus kita benerin. Jadi terkadang kita itu juga wajib untuk menyembuhkan diri sendiri, supaya kita mengetahui seberapa kuat kita, terus semut atau tidak orang yang kita pijat, kalau memang orang itu punya keluhan ya. Banyak metode penyembuhan pijat yang biasa saya lakukan, cuman tidak selalu ibaratnya seperti ini caranya. Banyak hal, banyak model, banyak macam, tergantung bagaimana keluhan pasiennya, ringan atau berat. Cuma ini tutorial seperti ini adalah untuk diri sendiri. Jadi caranya seperti ini. Mau bagaimana lagi? Tangan kita kan di depan kan, kita memijit pinggang kita sendiri di belakang. Jadi posisinya ya seperti ini. Nah bisa juga kita tekan pakai jempol, taruh ke dalam gitu ya. Nah kalau sakit pinggangnya masih ringan,
melakukan seperti ini tuh bisa sembuh. Nah di sini tuh ini linu banget, ini sakit, ini tulang panggul, tulang apa namanya, pinggang, ke panggul, ke pantat gitu ya. Itu juga harus diambil dari situ, karena yang namanya pegal sakit pinggang itu bisa ambil dari bawah, karena kadang yang menyebabkan sakit pinggang itu dari sini kadang-kadang. Nah ini kadang-kadang yang bikin ini tulang ekor, jadi tulang panggul yang empuk, yang agak apa namanya cepet linu, itu bisa bikin sakit. Nah saya posisinya sebenarnya sakit pinggang itu sebelah sini nih, sebelah kanan ya kan, tapi tetap saya harus pijat sebenarnya, bukan cuma di sini. Nah sahabat semua, lihat saja metode pembelajarannya, karena yaitu tadi kita harus tetap dipijat seluruh bagian. Nah kita sakit pinggang tapi kita bawa ke sini, ke dalam, ke perut ya, ke atas paha, kita tetap bawa itu semua ke dalam, tekan ke dalam. Kita sendiri terapis pijat kalau kita punya keluhan dan belum sembuh, itu juga lah, beban juga lah. Kenapa ibaratnya kalau terapis pijat bisa sakit pinggang? Karena kebanyakan duduk ya kan. Kalau misalkan orang lain yang sakit pinggang, dia mungkin kerjanya banyak di satu posisi atau apa, banyak lah penyebabnya itu seseorang bisa sakit pinggang. Yang paling penting itu harus bisa menyembuhkan, karena kalau kita sakit pinggang terus nggak sembuh, nggak kita sembuhin, ya tersiksa juga, kita mau ngapain susah juga ya kan. Jadi tutorial ini saya buat untuk sahabat semua yang semoga bisa mengikuti ya. Jangan dianggap enteng ini, jangan dianggap gampang. Ini tidak gampang, karena pertama linu, kedua sakit, ketiga tangan kita pegel juga, mijit sendiri nggak mau ya. Kalau misalkan mau panggil orang untuk mijat, bila mana sahabat semua punya keluhan, ya itu lebih bagus, lebih baik. Cuman kalau saya terkadang memang belum bisa nemu orang yang bisa kenceng dan pas, karena saya juga aslinya nggak kuat juga kalau dipijat sakit tapi nggak pas. Jadi makanya saya nggak pernah marah kalau misalkan ada customer yang kesakitan. Nah memangnya sakit kalau kita lagi dibenerin ya kan. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Maisha Terapis Pijat dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya, agar channel ini cepat dapat berkembang. Waalaikumsalam. Lanjut lagi ya sobat, diuyak terus, ditekan terus sampai beres, sampai selesai. Nah, tarik ke bawah, tarik ke bawah. Ini kita kan nih pakai jempol ya, tarik. Jadi sakit pinggangnya, panggangnya di sini. Biasanya tuh otot besarnya tuh keluar banget, karena linu, karena sakit, diambil lagi dari sini, tarik lagi dari sini. Nah kalau misalkan saya mijit orang lain, saya biasanya menggunakan sikut di bagian ini ataupun di bagian pinggang. Itu untuk apa? Untuk memudahkan mengendurkan kembali kekakuan otot atau keluarnya otot yang dari tempat ini. Bisa dimasukin lagi, otot yang kaku, otot yang kencang keras tuh bisa dikendorkan lagi dengan menggunakan sikut. Coba karena ini mijit sendiri tidak mungkin kan, karena tangan saya di depan bukan di belakang. Akhirnya saya memakai ke 10 jari saya ini untuk menyembuhkan sakit pinggang.
tekan terus. Ini pegel loh, jangan main-main ya. Tapi kalau misalnya kita pengen sembuh ya harus mau lah, harus siap, harus bisa pijit sembuh, ya kan? Nah, tekan, tarik ke bawah, tekan ke dalam. Jadi kalau orang sakit pinggang, kita sembuhnya itu bukan di tulangnya, di otot besar pinggang. Nah, di sini. Tapi jangan terlalu pinggir juga, karena di pinggir itu ada tulang rusuk. Dirasa-rasa aja sakitnya di sebelah mana. Kalau kita megang customer, tanya aja ke orangnya, sakitnya di sebelah mana bu? Itu yang harus kita cecer, harus kita sembuhin istilahnya, di bagian yang memang orangnya sakit. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Raisa Terapis Pijat dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya, agar channel ini cepat dapat berkembang dan bermanfaat untuk para sahabat semua yang menontonnya di rumah ataupun dimanapun berada. Saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan baik, sehat selalu, dan rezeki dan bahagia bersama keluarga. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat semua dalam mencari rezeki ya. Kalau video saya bisa bermanfaat untuk sahabat semua, alhamdulillah. Tapi video ini memang bisa bermanfaat. Bermanfaat bagaimana? Bila mana sahabat semua yang menonton adalah tukang pijat, pasti bisa mempraktekannya. Soalnya saya sendiri tukang pijat, kalau nonton video orang, nonton doang, saya bisa langsung praktekkan karena saya paham, saya ngerti tulang, otot, dan urat. Nah, Raisa Terapis Pijat ini adalah ahli urat dan ahli cedera. Kenapa bisa begitu? Karena saya biasa nyembuhin orang yang, saya sering mijat orang yang habis jatuh, cedera, habis tabrakan, banyaklah keluhan-keluhan di badan para customer ya. Atas izin Allah biasanya sembuh dengan jaminan ya, orangnya kuat. Nah, ini pijat sendiri juga wajib kalau kita memiliki keluhan. Kita pijat terus. Kapan ini selesainya? Ya, sebetulnya sih nggak perlu lama-lama, sekuatnya sahabat saja, karena nanti pegel juga tangan kita kan, kalau nggak biasa mah pegel. Tapi kalau merasa pinggangnya sangat sakit, ya lebih baik dipijit aja terus sampai sembuh. Ada sebenarnya metode cara lain bagi saya untuk menyembuhkan sakit pinggang, tapi nggak semua orang bisa karena caranya sakit banget juga walaupun dilakukan sendiri. Ini cara paling mudah dan lebih gampang lah menurut saya untuk mempraktekannya. Nah, sebetulnya kadang-kadang nih saya pakai 2 jempol diaduk jempol saya. Jadi kita itu mijit itu dirasa-rasa aja. Jadi kekakuan otot di pinggang itu untuk bisa sembuh adalah harus bisa lembek. Otot yang kakunya itu harus bisa lembek kembali. Bila mana sudah lembek dia akan sembuh. Tapi bila mana dia masih kaku, masih keras, itu belum sembuh. Nah, ini tekan pelan, ini tangan saya juga mulai pegel ya, jadi kita ambil pelan, kita pijit lagi pelan-pelan,
Jadi caranya saya memasukkan kembali otot saya yang keluar dari tempat, otot pinggangnya. Tekan ya, tekan sampai bisa juga tekan pakai jempol, turunin ke bawah, ditekan di dalam, tarik dari atas ke bawah, tarik ke bawah, tarik. Nah ya, jangan lupa untuk subscribe. Goyang-goyang. Nah, kita rasain. Nah, bagaimana pas gitu, masih sakit apa enggak, masih linu apa enggak. Kalau masih linu, kita uyak lagi, kita putar lagi, kita benerin lagi. Tekan pakai jempol, jadi jempol sama 4 jari itu main. Tekan ke dalam, putar. Nah, tonton terus sampai selesai ya. Jadi begitu. Nah, kadang pakai gini juga. Jadi banyak cara lah. Jadi walaupun kita sakit pinggang di kanan, jangan lupa untuk pijit kirinya, ntar ngiri dia. Nah, di gini-gini juga bisa. Benerin dulu baju ke tangan. Nah, diuyak-uyak, diuyak-uyak, uyak-uyak. Ini namanya merangsang urat otot tuh biar dia mau gerak, biar mau lembek, pecah kekakuannya. Nah, pijat sendiri juga bisa ya dengan cara seperti ini. Silahkan dipraktekkan saja di rumah, ditonton sampai selesai, dipahami, dipelajari. Nah, tidak perlu banyak. Harus bagaimana caranya? Lihat aja, perhatikan. Jadi lihat cara saya. Saya itu mijatnya pasti di bagian sini, saya tidak bagian tulang ya. Tulang punggung, tulang pinggang itu ada di tengah. Saya mengambilnya di antara tengah dan pinggir gitu ya. Kalau pinggir banget juga nggak bisa karena di situ ada tulang rusuk. Di bagian otot ini aja, otot besar. Selesaikan di situ. Walaupun misalkan orangnya pada pinggangnya di sini doang, bisa dia tetap ke atas panggung. Diselesaikan semuanya. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Naisa Terapis Pijat dengan cara share, like, and subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar channel YouTube ini cepat dapat berkembang dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Semoga yang ingin belajar bisa paham dan bisa dipraktekkan, bisa buat mencari rezeki di daerahnya masing-masing. Karena tukang pijat itu di mana seluruh Indonesia tuh harus ada, nggak usah takut tentang rezeki, karena tidak mungkin satu orang bisa mijit 1000 orang dalam waktu dekat. Maka rezeki itu sudah diukur, sudah ditakar. Jadi semangat. Kalau sahabat semua bisa mempelajari metode ini dan bisa memiliki kemampuan, bisa dipercaya orang, bismillah,
bisa kepake dimanapun berada, karena pijat itu adalah sebuah keahlian, layanan, dan dibutuhkan orang. Oke, semangat terus kawan. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Nesa Terapis Pijat ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua dengan balasan yang banyak. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Silahkan dipraktekkan saja di rumah, ditonton sampai selesai, dipahami, dipelajari. Nah, tidak perlu banyak. Harus bagaimana caranya? Lihat aja, perhatikan. Jadi lihat cara saya itu mijatnya pasti di bagian sini, saya tidak bagian tulang ya. Tulang punggung, tulang pinggang itu ada di tengah, saya mengambilnya di antara tengah dan pinggir gitu ya. Kalau pinggir banget juga nggak usah, karena di situ ada tulang rusuk. Di bagian otot ini aja, otot besar, selesaikan di situ. Walaupun misalkan orangnya ada pinggangnya di sini doang, bisa dia tetap ke atas panggul. Diselesaikan semuanya. Jangan lupa untuk dukung channel YouTube Nesa Terapis Pijat dengan cara share, like, and subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum subscribe silahkan subscribe, agar channel YouTube ini cepat dapat berkembang dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Semoga yang ingin belajar bisa paham dan bisa dipraktekkan, bisa buat mencari rezeki di daerahnya masing-masing. Karena tukang pijat itu di mana seluruh Indonesia tuh harus ada. Nggak usah takut tentang rezeki, karena tidak mungkin satu orang bisa mijit 1000 orang dalam waktu dekat. Maka rezeki itu sudah diukur, sudah ditakar. Jadi semangat. Kalau sahabat semua bisa mempelajari metode ini dan bisa memiliki kemampuan, bisa dipercaya orang, bismillah, bisa kepake dimanapun berada. Karena pijat itu adalah sebuah keahlian, layanan, dan dibutuhkan orang. Oke, semangat terus kawan. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Nesa Terapis Pijat ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua dengan balasan yang banyak. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Silahkan dipraktekkan saja di rumah, ditonton sampai selesai, dipahami, dipelajari. Nah, tidak perlu banyak. Harus bagaimana caranya? Lihat aja, perhatikan. Jadi lihat cara saya itu mijatnya pasti di bagian sini, saya tidak bagian tulang ya. Tulang punggung, tulang pinggang itu ada di tengah, saya mengambilnya di antara tengah dan pinggir gitu ya. Kalau pinggir banget juga nggak usah, karena di situ ada tulang rusuk. Di bagian otot ini aja, otot besar, selesaikan di situ. Walaupun misalkan orangnya ada pinggangnya di sini doang, bisa dia tetap ke atas panggul. Diselesaikan semuanya. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Nesa Terapis Pijat dengan cara share, like, and subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum subscribe silahkan subscribe, agar channel YouTube ini cepat dapat berkembang dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Semoga yang ingin belajar bisa paham dan bisa dipraktekkan, bisa buat mencari rezeki di daerahnya masing-masing. Karena tukang pijat itu di mana seluruh Indonesia tuh harus ada. Nggak usah takut tentang rezeki, karena tidak mungkin
satu orang bisa mijit 1000 orang dalam waktu dekat. Maka rezeki itu sudah diukur, sudah ditakar. Jadi semangat. Kalau sahabat semua bisa mempelajari metode ini dan bisa memiliki kemampuan, bisa dipercaya orang, bismillah, bisa kepake dimanapun berada. Karena pijat itu adalah sebuah keahlian, layanan, dan dibutuhkan orang. Oke, semangat terus kawan. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Nasi Talkis Pijat ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua dengan balasan yang banyak. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Silahkan dipraktekkan saja di rumah, ditonton sampai selesai, dipahami, dipelajari. Nah, tidak perlu banyak. Harus bagaimana caranya? Lihat aja, perhatikan. Jadi lihat cara saya itu mijatnya pasti di bagian sini, saya tidak bagian tulang ya. Tulang punggung, tulang pinggang itu ada di tengah, saya mengambilnya di antara tengah dan pinggir gitu ya. Kalau pinggir banget juga nggak usah karena di situ ada tulang rusuk. Di bagian otot ini aja, otot besar, selesaikan di situ. Walaupun misalkan orangnya pada pinggangnya di sini doang, bisa dia tetap ke atas panggung. Diselesaikan semuanya. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Nasi Talkis Pijat dengan cara share, like, and subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar channel YouTube ini cepat dapat berkembang dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Semoga yang ingin belajar bisa paham dan bisa dipraktekkan, bisa buat mencari rezeki di daerahnya masing-masing. Karena itu kalau pijat itu di mana seluruh Indonesia tuh harus ada, nggak usah takut tentang rezeki, karena tidak mungkin satu orang bisa mijit 1000 orang dalam waktu dekat. Maka rezeki itu sudah diukur, sudah ditakar. Jadi semangat. Kalau sahabat semua bisa mempelajari metode ini dan bisa memiliki kemampuan, bisa dipercaya orang, bismillah, bisa kepake dimanapun berada. Karena pijat itu adalah sebuah keahlian, layanan, dan dibutuhkan orang. Oke, semangat terus kawan. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Nasi Talkis Pijat ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua dengan balasan yang banyak. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Silahkan dipraktekkan saja di rumah, ditonton sampai selesai, dipahami, dipelajari. Nah, tidak perlu banyak. Harus bagaimana caranya? Lihat aja, perhatikan. Jadi lihat cara saya itu mijatnya pasti di bagian sini, saya tidak bagian tulang ya. Tulang punggung, tulang pinggang itu ada di tengah, saya mengambilnya di antara tengah dan pinggir gitu ya. Kalau pinggir banget juga nggak usah karena di situ ada tulang rusuk. Di bagian otot ini aja, otot besar, selesaikan di situ. Walaupun misalkan orangnya pada pinggangnya di sini doang, bisa dia tetap ke atas panggung. Diselesaikan semuanya. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Nasi Talkis Pijat dengan cara share, like, and subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar channel YouTube ini cepat dapat berkembang dan bisa bermanfaat untuk semuanya.
Semoga yang ingin belajar bisa paham dan bisa dipraktekkan, bisa buat mencari rezeki di daerahnya masing-masing. Karena tukang pijat itu di mana seluruh Indonesia tuh harus ada, nggak usah takut tentang rezeki, karena tidak mungkin satu orang bisa mijit 1000 orang dalam waktu dekat. Maka rezeki itu sudah diukur, sudah ditakar. Jadi semangat. Kalau sahabat semua bisa mempelajari metode ini dan bisa memiliki kemampuan, bisa dipercaya orang, bismillah, bisa kepake dimanapun berada. Karena pijat itu adalah sebuah keahlian, layanan, dan dibutuhkan orang. Oke, semangat terus kawan. Jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube Messi Terapis Pijat ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua dengan balasan yang banyak. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Silahkan dipraktekkan saja di rumah, ditonton sampai selesai, dipahami, dipelajari. Nah, tidak perlu banyak, harus bagaimana caranya, lihat aja, perhatikan. Jadi lihat cara saya itu. Hai guys, subscribe dulu ya guys, lalu pencet tombol loncengnya. Tulang punggung, tulang pinggang itu ada di tengah. Saya mengambilnya di antara tengah dan pinggir gitu ya. Kalau pinggir banget juga nggak usah, karena di situ ada tulang rusuk. Di bagian otot ini aja, otot besar, selesaikan di situ. Walaupun misalkan orang yang sakit pinggangnya di sini doang, bisa